Saya ingin mulai dari apa sebenarnya isi putusan itu dan bagaimana permohonannya. Ini saya kira terlihat, rekan-rekan sekalian, kalau dilihat, saya mulai dari putusan ini, nanti baru kita berikutnya bicara soal isu-isu krusial dari putusan ini. Kalau kita lihat dari isi putusan yang di sebelah kiri saya, mungkin sebelah kanan Anda, dan di sebelah kanan amar putusan, di sini kita bisa melihat memang yang selama ini dibicarakan orang bahwa ada perbedaan antara isi permohonan dengan apa yang menjadi amar putusan, itu terlihat dengan tegas. Di isi permohonan itu jelas disebutkan bahwa sepanjang tidak mengikat dengan atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jadi di sini kita tidak melihat kata-kata pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Jadi rekan-rekan sekalian, disinilah kemudian dari secara umum, karena nanti tidak mungkin kita bicara satu persatu dari isi putusan ini, nanti akan saya tunjukkan saja beberapa item pentingnya. Nah, dari sinilah kemudian paling tidak kalau saya melihat ada kurang lebih ada 6 problem terkait dengan putusan MK yang memang banyak memunculkan kontroversial ini. Problem yang pertama adalah saya kira MK dalam konteks telah memutuskan perkara ini dan kemudian mengabulkan sebagian itu keluar dari konteks check and balances. Karena kita selalu beranggapan bahwa MK itu mampu menjadi salah satu penyeimbang kalau kemudian dibutuhkan menghadapi persoalan-persoalan yang memang sangat praktis politis gitu. Nah, justru dengan putusan ini kita melihat bahwa MK ini udah masuk ke dalam ranah politik praktis, sehingga yang harusnya open legal policy itu kemudian diputuskan oleh MK. Harusnya ini menjadi ranah dari si pembuat undang-undang. Banyak kemudian argumentasi yang bisa kita kemukakan, nanti mungkin bisa kita diskusikan. Kemudian yang kedua, kita juga melihat dari putusan ini, kalau kita baca kemudian tadi intinya adalah ada penerimaan sebagian yang kalau kita compare dengan beberapa keputusan sebelumnya, 3 keputusan sebelumnya, rekan-rekan sekalian, ini tentu saja akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang paling pokok saya kira. Orang menyebutkan bagaimana kemudian ada kehilangan konsistensi walaupun dalam konteks yang diperdebatkan, oh ini kan konteksnya berbeda putusan ini. Tapi sebenarnya kalau kita baca seluruh putusan itu ada alur pikir yang mendadak berubah. Kecuali yang dissenting ya. Jadi ada alur pikir yang mendadak berubah yang itu sulit kita pahami. Sulit kita pahami bahwa ya putusan ini betul-betul hasil dari proses menjaga MK sebagai the guardian constitution itu, sebagai penjaga konstitusi. Karena ada beberapa perubahan pola pikir yang mendadak yang awalnya tidak diterima kemudian bisa menjadi diterima gitu. Jadi yang inkonstitusional kemudian menjadi konstitusional. Ini saya kira menjadi problem penting. Dan ini menjadi salah satu isu krusial yang saya kira memang perlu untuk bisa kita telaah lebih jauh. Nah, yang ketiga, saya kira ini ada dalam konteks tadi di awal sudah saya sampaikan putusannya, ada tambahan norma atau penormaan baru yang sebenarnya melebihi permintaan permohonan. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin dalam hal-hal tertentu ruang untuk ini masih dibuka. Tapi dalam konteks tadi, kalau kita lihat dalam konteks tadi, ini terkesan memang hanya ditujukan pada persoalan kasus konkret yang ingin diselesaikan. Kata-kata pernah atau sedang, ini kan menggambarkan seolah-olah bahwa ada orang yang dituju untuk itu.
Walaupun sekarang saya kira sudah mulai terbuka gitu secara politis, saya nggak mau masuk ke sana. Tapi pada saat kita melihat putusan ini, pernah itu kan artinya orang udah selesai ya, baru dia pernah gitu. Tapi kemudian ditambah lagi sedang menduduki. Sedang menduduki ini artinya ya dia masih pada posisi itu gitu. Dan memang yang dirujuk adalah ya kepala daerah. Dan kemudian kan sering kita berseloroh terkait dengan ini. Terkait dengan ini kita kemudian banyak seloroh-seloroh dengan kawan-kawan. Wah, coba tunjukkan siapa kira-kira orang yang dimaksud yang memang tadi bisa memenuhi sebagai misalnya calon presiden atau calon wakil presiden. Tapi kemudian kita hanya akan bisa mengerucut, oh iya ini untuk ini gitu. Dan sekarang fakta politik kita itu sudah menyampaikan ya memang kemudian memberikan jalan leluasa untuk calon tertentu melenggang menjadi calon wakil presiden misalnya. Jadi dari sisi di sini penormaan baru itu saya kira memang bukan bagian dari menjaga konstitusi. Bahkan ini keluar dari konsep keberadaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang sudah kita pelajari di dalam Mahkamah Konstitusi itu sendiri, apa yang dikenal dengan negatif legislator. MK hanya berwenang bertindak untuk menyatakan bahwa satu norma bertentangan dengan konstitusi atau membiarkan norma yang dibentuk oleh lembaga legislatif tersebut. Maka MK tidak boleh menjadi positif legislator. Ini yang paling prinsip saya kira, karena itu menjadi kewenangan dari DPR. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah yang kemudian juga menambah problematik dari putusan MK ini. Kalau kita telaah dari bagaimana sebenarnya keberadaan MK sebagai negatif legislator itu kemudian yang merubah menjadi positif legislator, yang itu merupakan kewenangan dari DPR. Nah, yang ketiga, yang juga saya kira isu yang cukup krusial adalah soal konflik of interest. Rekan-rekan sekalian, ini saya kira gamblang kita lihat pemohonnya memang bukan, tapi permohonannya itu terkait dengan anak presiden sendiri, yang sekaligus juga adalah keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat konseptual konflik of interest itu apa sih? Secara sederhana, konflik of interest itu adalah satu kondisi yang terjadi saat individu maupun organisasi lebih mementingkan keperluan pribadi atau keluarga daripada tanggung jawab. Nah, kalau ini kita perluas dalam konteks hukum administrasi, ada beberapa catatan penting. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, konflik of interest itu dengan tegas disebutkan kalau keputusan yang dibentuk oleh administrasi negara itu kemudian kepentingan yang berhubungan dengan kerabat dan keluarganya. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30 itu dengan tegas. Nah, dalam konteks ini tadi secara faktual tidak bisa kita pisahkan. Apalagi nanti kita lihat misalnya di dissentingnya Prof. Saldi itu dengan tegas memperlihatkan berbagai macam keanehan dalam rapat permusyawaratan hakim. Yang tiba-tiba kemudian hadir misalnya, yang awalnya tidak ikut di dalam proses sebelumnya. Nah, hal-hal yang seperti ini menggambarkan bahwa memang harus diuji kepentingan konflik of interest ini. Tapi rekan-rekan sekalian, berdasarkan parameter ini, saya kira mudah kita melihatnya dengan fakta yang terjadi, dan itu juga fakta-fakta itu memang dikukuhkan dalam keputusan dalam putusan MK ini yang muncul beberapa dissenting yang menjelaskan soal tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, kita beralih ke yang sebelumnya lagi tadi. Isu berikutnya adalah adanya concurring opinion. Kita melihat di putusan ini memang banyak hal yang menarik sebenarnya yang bisa kita lihat dan bisa menjadi bahan penting dalam perkembangan hukum kita, khususnya menyangkut mekanisme di Mahkamah Konstitusi. Rekan-rekan sekalian, saya melihat concurring opinion yang ada di dalam putusan ini itu lebih bermakna seperti dissenting opinion. Karena kalau kita membedakan ini, concurring opinion itu adalah
istilah hukum yang merujuk pada satu pendapat atau opini yang diberikan oleh seorang hakim yang setuju dengan keputusan mayoritas atas satu kasus yang diadili, namun ada dasar argumentasi yang berbeda. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya secara umum dia setuju. Tapi kalau rekan-rekan baca, ya sepanjang yang saya baca, concurring opinion yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Eni dan Hakim Konstitusi Daniel, misalnya, yang kalau kita lihat dasar-dasar pemikirannya itu sebenarnya lebih mengarah kepada bagaimana dia melihat dalam sistem pemerintahan daerah, misalnya, kita ada jenjang. Jadi ada bupati, wali kota, ada gubernur, ada presiden lah, misalnya begitu di tingkat pemerintah pusat. Yang kemudian kedua hakim konstitusi ini menempatkan pada posisi bahwa seharusnya yang layak itu minimal adalah gubernur. Karena asumsinya kalau dia sudah mematang, makanya kalau kita lihat dari sisi usia kan 25-30 misalnya. Jadi kalau dia ada sudah ada di posisi yang di kabupaten kota, dia sudah selesai, kemudian dia bergerak ke gubernur atau dia sudah langsung gubernur, maka dia diharapkan akan lebih memiliki bekal yang baik untuk bisa menjadi calon presiden. Artinya sebenarnya kalau kita lihat, kan umumnya dari putusan tersebut adalah sebenarnya membuka ruang di bawah gubernur. Nah, tapi kalau dilihat dari dua concurring ini, ya sesungguhnya apa yang menjadi dasar pertimbangan, walaupun ditegaskan bahwa secara umum setuju dengan pola yang disepakati, tapi sebenarnya isinya adalah berbeda. Isinya kalau mau jujur ya sebenarnya menolak kalau kita mau melihat. Ya, nggak boleh dong wali kota misalnya, tapi harusnya gubernur dong, level yang ada di tengah, karena gubernur itu wakil pemerintah pusat dan segala macam, sehingga dia yang lebih layak sebenarnya untuk menjadi parameter boleh menjadi calon presiden atau wakil presiden tersebut. Maka saya melihat ini juga menjadi problematik yang walaupun dalam perkembangan sekarang, bahkan kalau kita lihat bahasanya Prof. Yusril kalau tidak salah, wah ini ada penyelidikan hukum di sana. Jadi ini penting. Berikutnya, yang isu berikutnya adalah, saya kira ini sangat terkait juga dengan dissenting opinion. Kalau kita baca rekan-rekan sekalian putusan MK ini, memang dissenting opinionnya itu luar biasa. Kalau kita lihat dari sisi konsep, sebenarnya kan dissenting opinion itu ya tidak setuju dengan dasar yang berbeda. Sehingga kita bisa menjadikan itu dasar perdebatan di masa-masa yang nah, kalau kita lihat dissenting opinion yang ada, itu justru sebenarnya, banyak hal yang menggambarkan problem di dalam hakim mengambil keputusan tersebut. Contoh, ini saya ambil misalnya dissenting-nya Prof. Wahiduddin Adam, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adam. Di ujungnya ada hal yang menarik sebenarnya. Misalnya, ini beliau mengatakan begini, menimbang bahwa kasus bermakna atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, sebagaimana pula jika mahkamah menentukan batas usia akan sangat kesulitan atau bahkan tidak mampu memberikan argumentasi dan justifikasi yang baik berdasarkan penalaran yang wajar. Sebab itu tetap menyisakan persoalan, mengapa hanya kepala daerah, sehingga mahkamah dan seterusnya ini dan seterusnya. Tapi yang paling pokok yang saya lihat adalah ini, catatan yang saya tebalkan. Hal ini sangat potensial dapat diaktifasi sebagai sebuah keuntungan yang dibuat secara sengaja, privilege yang pada akhirnya akan menjadi buah kepastian hukum yang tidak adil, sehingga bertentangan dengan pasal 28D dan seterusnya. Jadi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adam juga dengan tegas mengemukakan di dalam dissentingnya bahwa ya ini akan berpotensi untuk memberikan
privilege, dan ternyata pada hari ini sudah terbukti dengan misalnya diajukan sebagai calon wakil presiden. Nah, yang lebih menarik adalah kalau kita lihat dissentingnya Prof. Saldi. Dissenting ini tidak biasa kan sekalian. Tadi saya bilang makna dissenting itu harusnya memang ada pendapat hukum secara substantif yang berbeda sehingga tidak setuju, dan itu bisa menjadi bahan kita untuk berikutnya. Tapi yang menarik dari dissenting ini diawali, jadi Hakim Konstitusi Saldi saya kira sudah mengawalinya dengan sesuatu yang ya sepertinya dari sisi proses itu menggambarkan bagaimana proses ada proses yang tidak pas, ada proses yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar. Prof. Saldi mengatakan, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa. Dan ini ada dalam putusan. Dan itu tidak berhenti sampai di situ. Beliau katakan lagi, dapat dikatakan jauh dari batas nalar yang wajar. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi yang saya bilang, ada problematik dalam hal perubahan pandangan yang melompat. Nah, ternyata itu terkonfirmasi dengan apa yang menjadi salah satu dissenting Prof. Saldi. Bagaimana putusan sebelumnya itu dengan tegas, tapi kemudian berubah seketika itu. Artinya apa? Ya, sebagai publik kita melihat putusan ini berarti ada problem dilematis di sana yang memang jangan-jangan hukum tidak lagi menjadi panglima, syukur-syukur menjadi satpam kata kawan-kawan. Tapi dia sudah menjadi instrumen politik sehingga ya tadi hukum hanya menjadi justifikasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu misalnya. Dan itu juga secara tegas disampaikan Prof. Saldi di dissentingnya. Beliau mengatakan sayangnya hal yang sederhana, ini maksudnya proses berpikir dan seterusnya, yang jelas bersifat open legal policy, justru diambil alih menjadi beban politik. Mahkamah memutuskan untuk jika pendekatan ini dilakukan, maka saya akan sangat-sangat cemas dan khawatir mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik untuk memutus berbagai politik question. Jadi ini tadi yang saya katakan check and balances itu penting sehingga dia menjadi penyeimbang, bukan menjadi salah satu instrumen untuk menjawab political question, menjawab pertanyaan-pertanyaan politik, menjawab pertanyaan-pertanyaan kasus konkret yang memang ya ternyata faktanya hari ini kita lihat akibat dari putusan ini ya memang memuluskan Gibran misalnya untuk bisa maju sebagai wakil presiden diusung oleh partai-partai politik. Nah, rekan-rekan sekalian, yang menarik juga dari dissenting ini pertanyaan pokok untuk kita semua, yang saya kira pertanyaan yang tidak biasa diberikan oleh seorang hakim konstitusi di dalam putusannya, itu apa? Quo vadis Mahkamah Konstitusi dengan tanda tanya. Nah, ini yang saya kira menjadi beban bangsa ini untuk bisa melihat ini. Persoalan politiknya urusan lain, tapi persoalan hukumnya yang bisa kita telaah dari putusan ini, banyak hal yang memang kita lihat menjadi luar biasa. Bagaimana kekuatan politik itu lebih dominan dari kekuatan hukum itu sendiri. Bahkan kalau kita mau melihat Hakim Konstitusi Arief Hidayat justru jauh lebih tegas dalam dissentingnya untuk melihat bahwa ada intervensi, dan beliau mengatakan begini, perlu saya sampaikan karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim yang harus menunjukkan sikap penuh integritas, independen dan imparsial serta bebas dari intervensi politik manapun yang hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan ideologi Pancasila. Berikut keganjilan dan keanehan yang saya rasakan. Ini dalam putusan rekan-rekan sekalian. Jadi bayangkan Hakim Konstitusi
yang secara internal yang harusnya ini menjadi bagian perdebatan internal ini muncul dan bisa kita lihat dengan jelas di dalam putusan tersebut. Apa itu katanya keanehan kata Hakim Konstitusi Arif Hidayat? Satu, penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda. Ini bukan analisis kita dari luar, tapi orang yang di dalam yang langsung memang menyaksikan itu. Apalagi pembahasan dalam rapat musyawarah hakim. Apalagi ini banyak dirinci beliau. Saya singkat-singkat saja. Yang ketiga, perkara nomor 90, 91 ditarik tetapi tetap dilanjutkan. Ini keanehan-keanehan yang menurut beliau bahwa ini adalah mempermainkan marwah lembaga peradilan. Dan ini menggambarkan ketidakseriusan dalam pengajuan. Makanya dalam dissentingnya, Prof. Arif mengatakan permohonan itu telah nyata tidak serius dan sungguh-sungguh dan terlebih lagi isu hukum ini merupakan isu yang sangat sensitif karena kepentingan politik dan menarik perhatian publik, maka ini bahkan harusnya tidak diberikan legal standing, kata Prof. Arif. Nah, rekan-rekan sekalian, beberapa hal ini, beberapa gambaran ini, itu sebenarnya mengukuhkan bahwa apa yang menjadi problem di dalam putusan 90 ini yang memang sangat mengusik hati nurani kita, sangat paling tidak menjadi beban moral nurani kita untuk menjaga Mahkamah Konstitusi keluar dari prinsip-prinsip penegakan konstitusi sebagai the guardian constitution. Nah, saya kira inilah beberapa isu krusial yang bisa kita lihat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang tentu saja nanti akan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Yahya atas pemaparan materinya. Dari sini saya bisa mengambil beberapa kesimpulan ya.